Selamat sore, ada yang bisa dibantu? Mbak Yuni ya? Iya, saya sendiri. Oh, terima kasih Mbak Yuni. Aduh, dari luar saya telepon. Ini loh Mbak. Makasih ya diangkat ya Mbak. Saya yang telepon balik loh ini. Saya yang telepon balik. Ya, nggak ganggu kan? Nggak ganggu kan? Untuk sementara tidak, ada yang bisa dibantu. Ini, saya punya teman, saya tanya, mungkin 2 bulan yang lalu, apa 1 bulan yang lalu, ada nggak seorang perempuan telepon dari Turki, minta tolong ke Mbak Yuni? Oke, saya sendiri tidak ingat satu-satu, Mbak. Oh iya, maaf ya Bang. Sebentar. Dan hati-hati karena telepon saya secara langsung dan tidak langsung saya konekkan ke YouTube sama di Facebook. Jadi saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa tentang Turki? Dia tahu Mbak. Kenapa tentang Turki? Ini dia juga sebenarnya korban scammer lo. Ya, dia korban scammer lo. Dia tuh sebenarnya udah beberapa kali dia mau jadi korban scammer lo. Cuman mungkin dia karena dia itu nggak punya uang, nggak seperti TKW yang lain yang saya curhat ke Mbak Yuni barusan saya dengar ya, yang ditipu sampai hampir 1 miliar, terus ada yang sampai 500 juta. Dia sih enggak, karena emang dianya motifnya emang dia selalu berharap sama laki-laki, dia pengen merubah hidup. Jadi dia itu ngejar laki-laki ke Turki yang dikenal di sosial media. Nah udah gitu kan sebelum berangkat itu kan saya nasihatin dia, masalahnya saya udah kenal, saya itu main di sosial media itu udah lama dan saya tahu karakter. Halo, suaranya nggak dengar Mbak. Halo, suaramu putus tadi Mbak untuk sementara. Oh ya, saya pakai headset Mbak Yuni, saya pakai headset. Kalau pakai headsetnya ya. Oh ya udah. Halo. Gimana Mbak ya? Ya, nah saya itu udah hafal banget penjahat sosial media gitu kan. Masalahnya dulu juga saya punya bukan teman ya, kenal PKW orang Jawa Timur, dia kerja di Cinggi. Waktu itu saya juga kerja di Cinggi. Dia itu mau ditipu sama modus love scammer itu, tapi orang luar, orang UK, makanya orang UK. Nah dia itu sampai si teman kenalan saya itu sampai kirim foto bugil kayak gitu, kirim alat kelamin, alat vital gitu kan ke si bule itu. Nah si bule itu kebetulan teman Facebook saya. Nah dia juga tadinya mau ngakalin saya, cuma saya paham dan saya layanin. Nah ternyata yang kena teman saya itu. Nah dia itu mau jemput ke Hong Kong atau gimana gitu kan ya. Ternyata dia mau diperas duitnya. Dia mau dimintain duit $75 US dollar. Dari mana coba US dollar? Hong Kong aja dia nggak mungkin sampai segitunya Mbak. Jadi di Hong Kong aja mungkin sampai segitunya. Itu si boleh scammer itu minta $75,000 dolar US. Saya bilang udah ya. Nah saya kasih nasihat, tapi udahlah itu udah lama dan saya juga udah putus sama. Nah ini yang kedua, dia orang Cilacap. Nah ini yang baru ini, dia nggak tahu dia sekarang udah pulang ke Indonesia apa enggak ya, soalnya dia ngejar ke sana ke Turki. Nah waktu itu saya udah ngasih nasihat dia, kata saya laki-laki itu kalau benar mencintai kamu ya, menghargai kamu, apalagi kamu itu berjilbab, bercadar, dan kamu bilang dia itu laki-laki yang sangat religius, mengerti agama, otomatis dia itu akan menghargai kamu, akan menghormati kamu sebagai perempuan punya berakhlak lah, saya bilang gitu kan. Dia itu nggak akan pasti dia nyariin kamu ke Hong Kong. Minimal ya, maksimal dia itu akan minta restu ke orang tua kamu. Dia akan bilang ke kamu, sayang kita pulang ke Indonesia, kita minta restu orang tua kamu, saya minta kedua orang tua kamu, minta kamu, dan kita nikah di Indonesia, udah nikah kita baru ke Turki. Itu laki-laki yang benar-benar mencintai kamu, bukan modus, saya bilang gitu. Kamu itu jangan terlalu jangan terlalu melihat sesuatu kenyataan yang belum kelihatan, saya bilang gitu. Saya tahu kamu tuh halu, kamu tuh pengen merubah hidup dengan secara drastis, saya bilang gitu. Impian kamu tuh pengen jadi maaf ya, bukan saya kasar, tupik abu, pengen naik jadi putri, saya bilang gitu kan.
jangan seperti itu. Saya bilang, kamu logika kamu dikedepanin. Tuh Mbak, saya itu kasih nasihat dia dari A sampai Z. Dari saya kasih nasihat dia dari halus sampai sampai ngenyek dia. Dari menghargain dia, bahasa menghargain sampai ngenyek. Karena kenapa? Maksudnya pengen membuat itu sadar, gitu kan ya. Tapi memang orangnya nggak sadar, ya. Nah, kalaupun nggak sadar, maksud saya gini loh, Mbak. Kalau dia nggak mau terima dengan nasihat saya, oke lah nggak apa-apa. Tapi jangan pasang tampang songong. Ngerti nggak Mbak? Ya kan? Kira kalau nggak suka dinasehatin orang, ya kan? Ya oke lah, bilang aja gini, oke lah Teh, maaf ya Mas, saya kan orang Sunda ya. Maaf ya Teh, saya kan udah beli tiket, gimana atuh Teh? Kan tiket kan nggak bisa diuangkan Teh. Sekarang gini aja lah Teh, hitung-hitung saya jalan-jalan ke Turki, doain aja nggak ada apa-apa. Nah nanti kalau misalnya saya di Turki nggak ada apa-apa, bisa nggak teman-teman di Hong Kong termasuk Teteh sendiri minta tolong, misalkan kalau ada apa-apa, kan enak kan Mbak kalau kayak begitu kan, ya kan? Nah ini enggak, dia saya malah tampang sombong. Jadi seolah-olah apa yang dia hayalkan itu udah di depan mata. Dia naik mobil, dia jalan ke luar negeri. Soalnya laki-lakinya ngakunya pengusaha properti, punya apartemen banyak, punya kontrakan banyak, gitu kan. Saya bilang gini, logikanya, walaupun logikanya, apalagi dia orang kaya, pengusaha. Mana ada orang kaya, pengusaha mengorbanin nyari perempuan calon istri di sosial media. Logikanya di mana? Saya bilang, kan laki-laki normal ya nggak mungkin mengorbankan kekayaan dia itu buat perempuan yang nggak pernah dia kenal sebelumnya. Takut-takutnya seperti dalam beli kucing dalam karung, ngeong pas dibuka kakinya pengkor. Itu dia juga pasti seperti itu kalau benar dia itu seorang pengusaha. Saya bilang gitu. Tapi kalaupun ini, saya bilang, nah kamu juga harus mengedepankan logika seperti itu. Saya bilang gitu kan. Dia bilangnya, banyak lah Mbak alasannya ya. Ya udahlah, kita biarin aja. Nah, sampai udah terbang dia ke Turki. Nah, ceritanya sampai di Turki mungkin apa yang diomongan sama saya itu kenyataan. Ternyata si laki-laki itu bukan pengusaha. Hanya seorang tukang jahit. Dan rumahnya pun kontrak. Punya anak 2. Ya kan? Ya, berarti kan si laki-laki itu mungkin karena dia orang TKW ya, TKW Hong Kong ya. Si laki-laki ini mungkin melihat dia TKW Hong Kong, jadi dianggapnya si perempuan teman saya ini duit banyak. Dia orang TKW Hong Kong pasti datang ke sini bawa duit banyak. Nah, si perempuan ini, teman saya ini benar-benar nganggap si laki-laki ini pengusaha benar-benar. Jadi ini saling mengandalkan, Mbak. Saling mengandalkan. Ngerti nggak saling mengandalkan? Jadi si laki-lakinya itu nganggap si teman saya ini banyak duit karena TKW Hong Kong bawa duit banyak. Nah, sementara si perempuan ini nganggapnya laki-laki ini orang kaya beneran. Padahal dua-duanya kere. Dua-duanya orang nggak punya. Nah, udah kayak gitu dia dia WhatsAppan sama teman saya yang lain. Katanya dia itu pengen pulang ke Indonesia tapi nggak punya duit, tapi segala macam gitu ya. Pokoknya langsa lah. Kalau sama saya dia nggak berani. Masalahnya dia takut dirujak sama saya, Mbak. Masalah sama saya udah dikasih nasihat ya. Dia takut sama saya, takut dirujak dia sama saya. Nah, udah gitu. Dia itu WhatsApp ke teman saya yang lain, dia pengen ke Hong Kong lagi. Nah, terus sama saya di WhatsApp dia, saya WhatsApp dia, kata saya gini, makanya kamu tuh kalau dikasih nasihat dengerin, jangan songong, jangan bodoh, jangan sok pinter tapi goblok aslinya, saya bilang gitu. Saya itu saya udah ngasih nasihat kamu bukan yang iri, nggak ada yang iri sama kamu. Masalahnya apa yang diiriin, toh yang kamu bangga itu nggak ada kenyataan, belum kelihatan laki-laki seperti apa, bawa apa, kan nggak pernah. Itu kan cuma dari cerita kamu lah, kan itu pengusaha gitu. Kan kita nggak tahu, yang kan kamu aja nggak tahu laki-laki seperti apa, bener pengusaha apa enggak. Kan kamu sendiri juga mungkin dalam hati jauh dalam hati kan nggak tahu, apalagi kita, saya bilang gitu kan. Nah, sekarang gini aja, kamu hubungin nih channel ini, saya bilang ya. Masalah kenapa saya ngasih channel ini, dulu saya pokoknya beberapa minggu yang lalu saya ngeliatin dia live, ada perempuan Indonesia yang kerja di Turki, kerja di hotel. Mbak ingat nggak yang orang Indonesia kerja di hotel, makanya pengen ke Hong Kong, tapi karena sama gajinya kecil, ya kan? Nah, dia si Mbak itu minta tolong ke Mbak Yuni ini, dia pengen kerja di Hong Kong. Dia itu kerja di Turki. Nah, mungkin si Mbak Yuni bisa nolong kamu. Masalahnya Mbak Yuni, saya lihat kata Mbak Yuni dia punya PP. Nah, coba kamu telepon dia, minta tolong
Saya bilang ke dia, kalau misalnya kamu nggak bisa lari ke ke kedutaan Turki karena kamu malu, mungkin takut viral kebodohan kamu, lah kamu coba itu DM Mbak Yuni TKW Hongkong, mungkin dia bisa tolong kamu, bisa memfasilitasi kamu dari Turki ke Hongkong kerja. Saya bilang gitu. Nggak ada ya Mbak? Maaf, kalau dari Turki langsung ke Hongkong nggak bisa, harus pulang Indonesia. Oh, harus pulang dulu gitu ya? Betul. Gitu ya. Oh, ya udah lah Mbak, makasih lah Mbak. Ya Allah Mbak, saya ngeri banget kan ngeliat itu ya cece ya Allah Mbak, saya ada pengen ketawa. Itu tahu nggak? Itu akun channel saya Dede Aditya itu Mbak saya. Komen saya memang pedes Mbak. Komen saya memang pedes. Masanya apa? Saya buka biar mereka itu cerdas gitu loh Mbak. Jangan kesannya TKW itu, maaf ya Mbak ya, bukan rendahin TKW, saya juga TKW ya. Jangan kesannya TKW itu kerjaannya rendah gitu ya. Kan masih ada sebagian orang Indonesia yang menganggap TKW itu kerjaan rendah, memalukan gitu ya. Jangan kita ini udah di-image kerjaan kita tuh rendah dengan image TKW itu bodoh. Terus dikadalin melulu, misal, aduh saya tuh ngeri banget, ngenes saya itu. Kita kerja di luar negeri, kerja jauh-jauh dari Indonesia, kerja di luar negeri buat membahagiakan keluarga dengan pengorbanan waktu, dengan pengorbanan hati. Kita tahu sendirilah kerja sama orang luar kayak gimana, kita tahu sendirilah kayak gimana. Masa kerja kita udah istilahnya pulang ke Indonesia cuma bawa kaki belah-belah doang, romehan sama utang, masih mau kayak gitu, ya kan? Minimal kita pulang tuh harus sukses. Bukan sukses lama doang di sini, tapi sukses pulang kita itu harus jadi kenyataan. Jangan sampai kita dimodusin, kalau dimodusin sama saudara sih masih mending, nggak apa-apa itu saudara, ya kan Mbak? Dimodusin sama saudara nggak apa-apa, dia saudara. Kalau dimodusin orang demi cinta, gila apa? Cinta di dunia maya sampai hilang ratusan juta, itu logikanya di mana coba? Sampai gregetan saya Mbak, gregetan banget saya. Kata saya, aduh Mbak Yuni kok sabar banget ya, kalau jatuh kata saya udah. Mbak, saya pengen main sekali-kali loh Mbak ke situ Mbak. Boleh. Pengen ngobrol lah. Pengen mencerdaskan teman-teman Mbak, kasihan saya bener Mbak. Pengen bantu Mbak Yuni mencerdaskan teman-teman gitu. Jangan sampai dikadalin orang yang nggak pernah kenal sebelumnya. Ya Allah, kita cari kerja di sini banting tulang Mbak. Kita sendiri kan waktu kita istirahat juga sedikit, istilahnya ya. Istilahnya ini makan juga istilahnya bekas gitu istilahnya, walaupun ya enggak lah ya. Istilahnya ini, masa iya kita udah punya duit dikasihin ke orang yang nggak kita kenal sebelum, mendingan kita dikasihin ke saudara, mau habis juga nggak apa-apa, malah jadi ibadah, ya nggak? Makanya kadang-kadang saya pengen main ke rumah ke kantor Mbak Yuni, pengen saya mencerdaskan cece teman-teman itu loh, jangan sampai dikadalin ya Allah, sampai kerja masa iya sampai bongkok kita di luar negeri, mau sampai kapan coba? Iya nggak? Umur 45 itu udah rawan loh. Orang TKW ngomong udah mikir, orang ngomong udah mikir umur 50 tahun itu udah rentan penyakit, ya kan Mbak? Masih kita mau sampai bokrok, mau sampai bengek di Hongkong. Ya kan? Betul. Mbak Yuni terima kasih banyak diangkat. Saya pengen cuma nanyain teman saya, biarpun saya sebel tapi kasihan loh Mbak. Masalahnya di luar negeri loh, Turki loh, jauh nggak ada saudara, nggak apa, dia nggak punya duit, nggak apa. Oke, siap. Ya udah makasih ya. Makasih banget. Saya pengen main sekali-kali ke Mbak Yuni. Saya tunggu. Di mana Mbak? Di Kulun ya? Di Kuntong. Kuntong? Iya saya. Exit berapa? Exit D3. Exit D3. Betul. Ya udah makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Saya selalu banyak sabar. Siap. Ngadepin berbagai karakter orang ya Mbak ya, sabar. Siap. Senyumin aja loh Mbak, hiburan loh. Siap. Ya udah, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ceritanya. Dan ya kadang-kadang memang banyak orang yang masih ngengkel ya, apapun yang terjadi mereka masih mencoba mencari pembenaran, dan apakah itu salah ya tidak salah, itu adalah hak kalian untuk memberikan reaksi dan saran. Jadi buat teman-teman, sekali lagi terima kasih karena bukan saya dan Anda yang berhak menentukan atau yang memberikan komen. Jadi saat kita lempar keluar apa yang saya katakan ini adalah
hak kalian untuk mengomentari. Cuman saya selalu bilang bahwa komen yang bagus akan kembali pada yang punya, komen yang jelek kembali pada yang punya, doa yang baik akan kembali pada yang punya, doa yang jelek juga akan kembali pada yang punya. Jadi saya sarankan buat teman-teman lebih berhati-hati lagi dalam segala hal, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.